dan salam Kampus Merdeka. Perkenalkan, saya Ida Mardia Frini Kasman Arifin, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Saat ini saya bertugas pada program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Di mana dalam video ini saya akan menampilkan video pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Keselamatan Pasien, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mata kuliah Keselamatan Pasien, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini diprogramkan pada mahasiswa keperawatan semester 4 dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang pemenuhan kebutuhan kesehatan dan keselamatan pasien dan juga perawat saat menerima dan memberikan asuhan keperawatan di pelayanan kesehatan. Di mana dalam memberikan asuhan keperawatan dan menerima pelayanan kesehatan, seorang perawat atau pasien harus terbebas dari hazard dan risiko penyakit lainnya. Sehingga pada pembahasan di mata kuliah ini menekankan bagaimana cara upaya meminimalisir risiko hazard dan bahaya pada setiap proses asuhan keperawatan di pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya, memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, baik itu klinik dan komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan pada klien. Yang kelima, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah, serta mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mampu menjelaskan konsep keselamatan pasien, mampu membedakan berbagai risiko dan hazard K3 dalam keperawatan, mampu mengidentifikasi manajemen risiko K3 dalam keperawatan, mampu mengidentifikasi upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam keperawatan, menentukan upaya pencegahan risiko dan hazard pada setiap tahap asuhan keperawatan yang meliputi tahap pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi, mampu menunjukkan praktik K3 secara individu selama proses pembelajaran seperti upaya memutus rantai infeksi, pencegahan, bahaya fisik, radiasi, kimia, ergonomik dan psikososial, serta mampu menganalisis konsep dan prinsip pasien safety serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun sub CPMK-nya, mahasiswa memahami prinsip konsep dasar keselamatan pasien dan faktor-faktor yang memengaruhi keselamatan pasien setiap tahap pemberian asuhan keperawatan. Sub CPMK kedua, mampu membedakan berbagai risiko dan hazard K3 pada pasien dan perawat setiap tahap pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa memahami risiko dan hazard dalam implementasi asuhan keperawatan. Sub CPMK keempat, mampu mengidentifikasi manajemen risiko K3 dalam keselamatan pasien dan perawat. Mahasiswa memahami dan mampu mengidentifikasi hierarki pengendalian risiko dalam keselamatan pasien dan perawat. Mahasiswa mampu menjelaskan penyakit dan cedera yang ditimbulkan akibat kerja pada perawat. Mahasiswa mampu mengidentifikasi upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam keperawatan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menentukan upaya pencegahan risiko dan hazard pada setiap tahap asuhan keperawatan yang meliputi tahap pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menunjukkan praktik K3 secara individu selama proses pembelajaran seperti upaya memutus rantai infeksi, pencegahan bahaya fisik, radiasi, kimia, ergonomik, dan psikososial. Yang ke-10, mampu menjelaskan tentang teori hazard fisik radiasi, mampu menjelaskan tentang teori ergonomik pada posisi berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan, mampu menjelaskan tentang teori hazard psikososial, serta mampu menunjukkan praktik K3 individu selama proses pembelajaran seperti upaya memutus rantai infeksi, pencegahan bahaya fisik, radiasi, kimia, ergonomik, dan psikososial. Untuk
sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sistem pembelajaran langsung di kelas dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan asesmen pada mata kuliah ini menggunakan bobot. Pada UTS bobotnya 30%, UAS 40%, tugasnya 20%, serta praktikum 10%. Nah, berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran terkait mata kuliah keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul guna mengikuti perkuliahan keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dengan topik materi prinsip dan konsep keselamatan pasien atau pasien safety. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diterima dapat dipahami dan minta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Baik, Bu, teman-teman semua, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai prinsip dan konsep keselamatan pasien. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa jelaskan sebelum kita mulai lebih lanjut? Apa itu keselamatan pasien? Jadi kalau menurut saya, keselamatan pasien atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan patient safety ini merupakan suatu sistem yang biasanya diterapkan di rumah sakit dengan upaya untuk menghindarkan atau meminimalisir resiko cedera yang biasanya terjadi pada pasien yang disebabkan oleh kesalahan tindakan yang biasanya dilakukan oleh perawat dan tenaga kesehatan lain. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Asman? Baik, Bu, izin sebelum berangkat atas nama Yasman dengan IPK 1K22/19. Untuk dari saya sendiri itu keselamatan pasien adalah keselamatan pasien di mana pada saat pasien berada di sekitar rumah sakit ataupun berada di sekitar kawasan rumah sakit, dia mendapatkan keamanan baik keamanan fisik maupun psikologis. Hak pasien untuk mendapatkan keamanan dan mengurangi cedera tadi ya. Oke. Baik. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pasien ya. Jadi apa, kenapa dan bagaimana penerapan konsep pasien safety yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, oke, sebelum memulai lebih jauh, di sini kita lihat berikut adalah data kasus dugaan malpraktik yang sudah dilaporkan di Indonesia ya. Nah, ini baru beberapa. Ada di sini ada 1 sampai 16 insiden yang ada di rumah sakit dilaporkan. Nah, berikut adalah berita yang dimuat di media cetak. Ada beberapa berita dugaan malpraktik yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan di Indonesia. Namun angka kejadian atau insiden cedera yang ada pada pasien itu bukan hanya ada. Di sini juga saya mencantumkan 10 fakta masalah keselamatan pasien menurut WHO. Fakta pertama, keselamatan pasien merupakan isu kesehatan global yang sangat serius. Jadi dilaporkan bahwa tahun 2002 negara-negara anggota WHO menyepakati adanya resolusi Majelis Kesehatan Dunia tentang pasien safety. Nah, pada fakta kedua, di negara maju 1 dari 10 pasien mendapat cedera saat mendapat perawatan di rumah sakit. Jadi terdapat berbagai kejadian tidak diinginkan. Ini ada di negara maju. Bagaimana kalau ada di negara kita ya, di negara berkembang, mungkin akan lebih banyak. Nah, ini adalah fakta ketiga. Fakta ketiga, bahkan di negara maju pun tadi kan ada insiden. Ini di negara berkembang kemungkinan cederanya akan lebih besar daripada yang terjadi di negara maju, di mana risiko infeksi nosokomial di negara berkembang terjadi 20 kali lipat lebih tinggi daripada di negara maju. Fakta keempat,
setiap saat 1,4 juta orang di seluruh dunia menderita infeksi nosokomial. Nah, hal yang paling esensial untuk menurunkan angka health associated infection atau infeksi nosokomial dan resistensi antimikroba itu salah satunya adalah hand hygiene, ya, mencuci tangan. 70% di mana jutaan orang terpapar infeksi, 1,3 juta orang meninggal terutama karena patogen melalui aliran darah, virus hepatitis B dan C serta HIV. Nah, fakta ketujuh, lebih dari 100 juta orang mendapat terapi bedah karena berbagai alasan medis. Nah, problematikanya apa? Dia itu terkait keselamatan di meja operasi. Di negara maju terdapat kejadian tidak diinginkan yang dapat dicegah yang menyebabkan kematian atau disabilitas. Jadi dengan adanya konsep pasien safety ini, maka angka kejadian tidak diinginkan juga bisa diminimalisir. Angka insiden, ya, angka kecelakaan patah tulang seperti itu. Fakta ke-10, pengalaman pasien dan kesehatannya adalah jantung dari gerakan keselamatan pasien, di mana Aliansi Dunia untuk Keselamatan Pasien dengan 40 champions yang dulu pernah mengalami kejadian tidak diinginkan dapat membantu membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih aman di seluruh dunia. Jadi maksudnya adalah pengalaman seseorang yang pernah mengalami insiden, baik dia itu melakukan insiden atau mengalami insiden, dapat diminimalisir dengan pengalamannya tersebut. Jadi dia dapat mencegah, bisa saja dicegah dengan pengalaman orang-orang WHO. Jadi di sini dijelaskan bahwa saat ini ilmu kedokteran telah berkembang pesat dengan cabang ilmu yang sangat kompleks, di mana karena berkembangnya dengan pesat ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, maka juga berkembang juga angka-angka insiden yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena berbagai upaya medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu semuanya mempunyai risiko. Risikonya itu dialami baik risiko ringan sampai yang berat. Adanya kesalahan medis yang terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini nanti diperhatikan, ya, karena setelah ini saya akan bertanya lagi. Nah, hanya kasus-kasus serius dan mengancam jiwa yang secara mudah terdeteksi dan tampak di permukaan. Untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan sampai sedang, umumnya tidak terdeteksi, tidak dicatat ataupun tidak dilaporkan. Nah, kenapa tidak dilaporkan? Karena mempengaruhi mutu. Ada yang mau bertanya dari sini? Kami Bu izin bertanya. Ya. Tadi kan sudah jelaskan ada kasus-kasus yang sifatnya ringan bahkan sampai berat, tapi yang ringan ini tidak diumumkan dan tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan karena akan mempengaruhi mutu pelayanan. Nah, kenapa bisa mempengaruhi mutu pelayanan? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana dia dapat mempengaruhi mutu pelayanan. Oke. Ya, jadi sebelum Ibu menjawab, ada yang mau bantu temannya untuk menjawab? Ya, silakan Akbar. Baik, mohon izin, perkenalkan saya Muhammad Akbar. Dari saya sendiri, kenapa hari di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan saudari karena kenapa angka kalau misalnya pasiennya mendapatkan fasilitas yang kurang memadai, itu mempengaruhi ke kenyamanannya pasien, sehingga bagaimana kita melakukan pelayanan lebih dalam pelaksanaan pelayanan itu sudah dimana dari fasilitas yang diberikan. Ya, kenapa bisa mempengaruhi mutu layanan? Angka insiden-insiden yang ada di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak mempengaruhi mutu layanan. Karena dalam dimensi mutu layanan itu kan ada namanya efektif, efisien, dan aman. Nah, kalau salah satu dimensi mutu layanan itu tidak terpenuhi, misalnya dia karena ada insiden itu berarti dia tidak aman, pasien tidak nyaman, berarti unsur-unsur mutu layanan itu tidak terpenuhi. Nah, karena tidak terpenuhi, maka mutu layanannya akan menurun seperti itu. Pasien tidak aman, pasien tidak nyaman, otomatis mempengaruhi mutu layanan. Kita kembali ke definisi konsep keselamatan pasien itu sendiri dulu, ya. Nah, apa konsep keselamatan pasien? Konsep keselamatan pasien kan tadi untuk mengurangi berbagai insiden, risiko baik ringan maupun berat yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang diterima. Bisa kita lihat
wajah asli wajah asli fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita. Ada yang pernah dapat? Jadi hal-hal yang seperti ini memang tentu saja juga mempengaruhi. Ya, jadi dari masalah kesehatan yang ada di depan ini, Ibu mau kita diskusikan terkait masalah apa saja yang ada pada gambar di atas, kalian sebutkan, dan dampak apa saja yang mungkin terjadi dan siapa saja yang bisa terkena dampaknya. Ya, bisa? Jadi kita bagi kelompok dulu ya. Kalian kira-kira apa dampaknya kalau begini terus seperti yang digambar? Kalau menurut saya tuh pasti dampaknya itu pasti akan terlibat. Akan itu seperti digambar tersebut. Kalau menurut saya mungkin yang pertama itu pasti kondisinya sudah tidak nyaman, tidak aman. Kemudian yang kayak ada ini perawat dia pada saat berinteraksi dengan pasien tidak menggunakan APD atau handscoon itu kan bisa mengakibatkan terpapar infeksi. Kalau yang lain mungkin Sabita Jiwardani kira-kira bagaimana? Yang tadinya mau sembuh, malah bisa saja timbul lagi penyakit baru toh yang bisa saja dari terinfeksinya itu sendiri, terus juga mempengaruhi juga ketidaknyamanannya pasien. Mohon memperkenalkan diri, perkenalkan saya Muhammad Yudi Azal yang di muka 1A2 2209 dari kelompok 1. Jadi dari hasil diskusi kami yang pertama terkait apa saja masalah yang ada di gambar, di situ terlihat bahwa ada ruang perawatan pasien itu banyak pengunjungnya, kemudian sampah berserakan di mana-mana, kemudian ada juga terdapat hewan atau binatang yang ada di fasilitas kesehatan juga. Petugas atau perawat itu tidak menggunakan APD ketika bertemu dengan pasien. Menurut kami dampak apa saja yang bisa terjadi? Yang pertama dari sisi binatangnya sendiri, binatang tersebut kan bisa menjadi vektor suatu penyakit, bisa membawa penyakit yang baru, yang bahkan mungkin pasien datang dengan penyakit A keluar dengan penyakit B. Kemudian ketidaknyamanan juga pasien pasti akan terdampak. Selain pasien, tenaga kerja juga pasti terdampak karena tadi terlihat banyak sekali sampah yang berserakan, kemudian jumlah pengunjung yang membludak tidak sesuai dengan SOP yang ada. Mungkin itu saya dari kelompok kami, saya kembalikan ke Ibu. Ya, baik. Kalau dari kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Baik, mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Di sini kami menyimpulkan ada 5 gambar ya, bahwa yang gambar pertama itu ruang tunggunya itu terlalu padat karena banyak pengunjung. Lalu gambar kedua itu di mana di sini tenaga medis ataupun petugas medisnya menyentuh pasien tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD. Lalu gambar ketiga di sini kondisi ruang bangsal yang banyak atau penuh karena banyaknya pengunjung atau pasien. Lalu di sini juga sudah dapat terlihat gambar nomor 4. Gambar nomor 4 di situ ada hewan yang seharusnya di mana bahwa rumah sakit itu tempat yang diusahakan untuk sangat minimalis untuk sumber infeksi, dan hewan itu merupakan salah satu hewan liar yang dimana dapat membawa infeksi ke dalam rumah sakit. Lalu gambar 5 di situ juga banyak sekali sampah yang berserakan, bahkan sampahnya itu tidak dapat diidentifikasi lagi ataupun sudah bercampur antara sampah yang domestik ataupun bukan sampah domestik rumah sakit. Lalu dampaknya di sini juga sangat banyak. Yang pertama itu tercipta kondisi yang tidak aman dan nyaman bagi pengunjung rumah sakit, bagi karyawan ataupun bagi petugas medis yang akan melaksanakan tindakan. Lalu juga di sini karena adanya sumber infeksi dan banyaknya sampah, pasti resiko terpapar penyakitnya itu lebih besar karena banyaknya sumber dari infeksius yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu di situ juga dapat terlihat adanya binatang yang menjadi media ataupun menjadi penyebab dari sumber infeksi tersebut. Lalu juga di sini yang seperti saya bilang, petugas tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja terjadi sehingga menyebabkan petugas tersebut tersakiti ataupun terjangkit penyakit. Nah di sini dampak-dampak tersebut dapat terkena bagi siapa saja yang mengunjungi rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan tersebut, baik dari petugas ataupun perawat, dokter ataupun pengunjung pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Terima kasih. Ya. Beri aplaus dulu untuk Sofia. Jawabannya sangat bagus semua ya. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham tentang konsep keselamatan pasien itu sendiri ya, yang ada di fasilitas kesehatan ya.
Ya, baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Konsep keselamatan pasien itu merupakan hak-hak pasien yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana hak pelayanan pasien ini diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat 3 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan nyawa pasien. Nah, di mana rumah sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan wajib mengutamakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan anti diskriminatif serta efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Nah, oke. Jadi kejadian yang tidak disengaja yang kondisinya mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, baik itu dapat dicegah, terdiri dari kejadian yang tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, dan kejadian potensial cedera. Jadi insiden yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu ada 5. Yang pertama, kejadian potensial cedera. Yang kedua adalah kondisi nyaris cedera. Yang ketiga, kejadian cedera. 4, kejadian cedera. Dan yang kelima adalah kejadian sentinel. Oke. Nah, adapun kondisi potensial cedera atau KPC adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi dia belum terjadi insiden. Jadi dia berpotensi tapi belum terjadi insiden. Misalnya nih, penyimpanan obat-obatan rasa, dia namanya sama, penyebutannya sama ya. Jadi kemarin waktu praktikum kemarin siapa yang di farmasi? Angka insiden pertama pada instalasi farmasi, kepala ruangannya sendiri menjawab bahwasannya untuk di instalasi farmasi kejadian angka cederanya itu nyaris hampir tidak pernah terjadi. Jadi kebijakannya bagus ya. Oke. Nah, ini adalah KPC, kondisi potensial suatu kejadian insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Nah, contohnya salah identitas saat memberikan obat, tapi ada staf lain yang mengetahui dan membatalkan pemberian obat tersebut. Jadi itulah gunanya rekam medis, apalagi menyerang pasien, kan? Yang keempat adalah ini yang penting ya, kejadian tidak diharapkan atau KTD. Dia adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Cederanya dapat diakibatkan oleh kesalahan medis maupun non medis. Nah, contohnya tertusuk jarum, pasien terjatuh, gitu. Sangat dihindari pada fasilitas pelayanan kesehatan adalah kejadian sentinel atau suatu kejadian yang tidak diharapkan yang menyebabkan kematian. Dia cukup berat ya, kematian, cedera permanen, cedera berat yang temporer, dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Misalnya tindakan operasi yang salah, amputasi pada organ tubuh yang salah, seperti itu ya. Nah, oke. Lantas, apa tujuan pasien safety? Nah, seperti yang dijelaskan pada slide awal, tujuan pasien safety itu yang pertama adalah terciptanya budaya kesalahannya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan angka kejadian yang tidak diharapkan. Nah, oke. Nah, ini adalah isu-isu penting terkait keselamatan pasien. Apa isu-isu penting terkait keselamatan pasien? Pasien safety, keamanan produk darah, resistensi antimikrobakterial, imunisasi, jatuh, aliran darah, perawatan kateter pembuluh darah, tindak lanjut pelaporan insiden keselamatan pasien. Dari materi tadi, ada nggak yang bisa simpulkan? Apa urgensi dari pelaksanaan keselamatan pasien itu sendiri? Dari materi tadi yang kita sudah jelaskan, otomatis keselamatan pasien ini ada urgensinya. Apa urgensi dari pelaksanaan pasien safety? Berarti kita kembali ke tujuan. Apa
tujuannya? Meminimalisir angka kejadian yang tidak diharapkan. Nah, jadi agar pasien segera sembuh dari sakit dan sehat kembali tanpa masalah selama perawatan, di mana ini kembali ke mutu tadi, efisiensi pengobatan yang efektif, mencegah urusan hukum sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat meningkat. Oke. Ini adalah aspek hukum pasien safety. Jadi dari penjelasan terkait materi konsep dasar pelayanan pasien safety tadi, ada nggak yang bisa menyimpulkan terkait materi tadi? Sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini, saya minta 1-2 mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang kita bawakan tadi. Bahwasanya tadi dari sampaikan mengenai pasien safety itu tujuannya kan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan. Nah, untuk meminimalisir sendiri menurut saya sangat bagus karena kita bisa menurunkan kayak ekonomi yang dikeluarkan pasien jika bahwasannya pasien tidak diterapkan pasien safety, maka biaya rumah sakitnya kan bisa meningkat juga. Kemudian untuk keluar dari rumah sakit juga bisa lama dan juga bisa menimbulkan infeksi penyakit lainnya dibandingkan ketika pasien masih di dalam. Tadi berdasarkan penjelasan terkait patient safety mengenai urgensinya sendiri tadi, selain untuk menjaga keselamatan pasien juga dapat menjaga mutu pelayanan fasilitas kesehatan, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kejadian yang tidak diharapkan, jika angka kejadiannya meningkat, tentunya mutu pelayanan dari suatu fasilitas kesehatan tersebut pasti akan berkurang. Maka dari itu penting untuk melakukan patient safety di setiap pelayanan kesehatan yang ada. Mungkin itu saja. Selanjutnya 1 orang lagi. Oke Bu, mungkin dari apa yang telah dibahas ini saya tangkap bahwa pasien safety ini merupakan suatu sistem yang diterapkan di rumah sakit yang tujuan utamanya untuk menghindari dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan kepada pasien. Nah, kemudian untuk tujuan dari pasien safety itu sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi, dia ini bertujuan untuk menerapkan budaya kesehatan di setiap rumah sakit, kemudian juga untuk seperti yang kita katakan tadi, untuk menghindari terjadinya cedera pada pasien, serta untuk menjalankan semua program-program kesehatan yang telah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua pendapatnya. Baik, dengan berakhirnya materi perkuliahan hari ini, saya tutup kuliah kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat baik untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.